Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komalasari. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Jakarta dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja di SMP Negeri 3 Jakarta secara daring. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, ayo ketua kelas yuk. Silakan memimpin doanya yuk. Ya, Bu. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ayu yang sudah memimpin doanya hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk absen terlebih dahulu ya. Link address-nya di chat-nya. Ya, coba dicek di situ. Ada link address-nya, kalian silakan untuk mengisi absensinya. Oke. Baru Nelsya, Mareta, Zaira, Raffi, dari absen kalian. Mau baik, terima kasih yang sudah absen. Untuk yang masih belum, masih tunggu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran yang baru, Ibu akan mengingatkan kembali yang pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira apa pertemuan sebelumnya, apa yang kita bahas? Yo, ada yang mesti ingat? Pengaruh perkembangan ilmu teknologi, Bu. Nah, iya. Pengaruh perkembangan ilmu teknologi terhadap perubahan ruang. Ada teknologi komunikasi sama teknologi transportasi. Oke. Ayo, tetap semangat anak-anak. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Nah, kalau misalnya mendengarkan kata-kata konversi, gitu ya, ada nggak yang tahu konversi itu apa sih? Perubahan lahan. Ya, betul, perubahan. Ada perubahan di situ. Berarti yang dulunya seperti apa, sekarang berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya di tempat kalian, tempat rumah kalian, itu ada industri atau pemukiman atau industri, pabrik? Ada sih, Bu. Ada. Contohnya apa kalau itu? Pabrik atau rumah? Rumah kayak real estate gitu. Nah, ya, ada juga sih ya. Kita ada di pertengahan, di kota ya, ada di tengah-tengah kota. Kalau misalnya kita lihat kanan kiri, memang kelihatannya banyak gedung ya. Banyak gedung, banyak perumahan gitu ya. Nah, kita coba ke, kalau nggak salah Nasi di itu ya, Nasi rumahnya di daerah Bekasi itu. Ya, Edgar juga rumahnya di daerah Bekasi. Ya kan, kalau misalnya kalian perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, kira-kira ada nggak industri atau pabrik di situ? Banyak, Bu. Banyak. Tegar? Banyak, Bu. Oke, nah ada nggak pemukiman, tapi sebelahnya ada sawah? Nggak ada, Bu. Nah, di rumah Tegar gitu ya? Di sebelahnya sawah ya? Konversi lahan kurang lebih seperti itu. Ada apa? Ada rumah, tapi sebelahnya ada sawah. Atau misalnya pabrik, tapi sebelahnya ada sawah, gitu ya. Oke. Sebelumnya Ibu share screen dulu. Pelajaran IPS, yaitu kita akan mempelajari pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajarannya
dengan menggunakan model problem brainstorming, harapkan peserta didik dapat pertama menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yang benar. Lalu yang kedua, menjelaskan pengaruh perubahan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dengan benar. Yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh perubahan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan pengaruh perubahan konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap interaksi antar ruang dengan baik. Masuk yang pertama, kita lihat video terlebih dahulu. Apa materi yang akan disampaikannya, yaitu adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan pemukiman. Oke, selamat menyaksikan. Oke, demikian tayangan video yang saya sampaikan. Oke, untuk selanjutnya, ini adalah suatu proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama ini menjadi faktornya adalah faktor eksternal, berarti yang dari luar, adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Oke, yang kedua adalah faktor internal, kondisi sosial, ekonomi, rumah tangga, pertanian, penggunaan lahan. Lalu yang ketiga adalah faktor kebijakan, berarti pemerintah pusat nih yang biasanya suka mengeluarkan peraturan-peraturan yang dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Selanjutnya adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Pengaruhnya adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang. Nah, ini lahan pertanian yang tersingkirkan oleh lahan industri ini. Nah, ini yang disebut konversinya. Dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, ini banyak yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, ini banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut. Oke, yang pertama itu adalah pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Lalu yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Gitu ya. Kalau misalnya membangun industri di tengah kota pastinya lebih mahal untuk membeli lahan tersebut dibandingkan dengan lahan pertanian. Oke, nomor 3 di sini pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Lalu yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku. Lahan pertanian menjadi pilihan yang terbaik. Nah, lalu yang kelima adalah faktor sosial dan budaya hukum waris. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Di sini ada lahan pertanian juga, tapi di sebelah sininya ada perumahan. Nah, ini juga pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Nah, pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga pastinya semakin luas. Nah, kondisi seperti ini terjadi juga di negara anggota ASEAN, termasuk kita, Indonesia. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Ya, jadi terlihat ya di sini ada lahan pertanian, tapi di sininya di sebelahnya ada pemukiman. Nah, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak. Nah, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, biasanya selalu berdampak negatif. Dan apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri, dampak negatifnya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah luas lahan pertanian semakin berkurang.
sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Ya mungkin tadinya. Nah, petani dan buruh tani kehilangan mata pencariannya. Lalu yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Lalu yang terakhir adalah berkurangnya lahan resapan air. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, nah diskusi kelompok. Oke, yang pertama nanti kalian akan mengamati dua gambar, kegiatan gambar yang sudah Ibu sediakan. Lalu kalian akan mengisi pertanyaan yang telah disediakan menurut pendapat kalian masing-masing. Isilah dengan mencari sumber dari buku boleh, buku paket atau dari internet. Lalu uraikan penjelasannya menurut pendapatmu. Nanti setelah itu nanti dari masing-masing kelompok kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas atau di virtual meeting. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Ada 3 pertanyaannya untuk setiap kelompok, semuanya sama pertanyaannya. Di sini ada gambarnya. Gambar yang seperti tadi ya, ini ada lahan pertanian, di sebelah sininya ada pemukiman gitu ya. Lalu di sebelah sini juga gambar yang satu lagi ada lahan pertanian, di sini juga ada industri gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama itu, jelaskan menurut pendapatmu apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2. Yang kedua, sebutkan dampak akibat dari konversi lahan menurut masing-masing gambar. Berarti ini yang nomor 2 disebutkan konversi ini, lahan yang ini, dampaknya seperti apa. Lalu gambar yang kedua, ini dampaknya seperti apa. Nah, ketiga, solusi apa yang kalian terapkan jika kalian sebagai pejabat setempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu untuk diskusi kelompoknya? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada lagi yang dipertanyakan, berarti kita akan masuk ke breakout room. Oke, mana nih yang mau diskusi? Kameranya belum kelihatan. Oke, silakan berdiskusi. Kalian sudah diberikan tadi ada 3 pertanyaan ya. Oke, untuk masing-masing kelompok semuanya pertanyaannya sama tuh. Hanya saja kan pastinya nanti ada pendapat kalian yang berbeda-beda di situ. Oke, silakan berdiskusi. Ibu Liv. Terus pindah lagi ke kelompok yang lain ya. Ya, Bu. Jadi, Zaira jelasin. Jadi itu tuh kayak PTN kan hari Jumat ya. Hari Jumat. Nah, itu kan dia dipakai. Nah, baru bahas. Nah, nomor 1 apaan? Gue mau nambahin lagi di nomor 1. Apa tuh? Udah ada yang nemu. Contohnya nomor 2 tuh. Ini gue nemu sini tapi nggak tahu udah bisa apa kagak nih. Ayo yang lainnya mana? Bentar. Ayo, Bu. Gimana, ada kesulitan atau tidak? Zaki, gimana Zaki? Nggak ada, Bu. Cuma Nggak bingung ada. yang nomor 3 aja. Tinggal Oke. nomor yang 3 doang, Bu. Oke. Apa solusinya ya? Kalau misalnya kalian menjadi pejabat setempat gitu ya, terhadap konversi lahan tersebut. Kalau sudah selesai nanti kembali ke main room-nya ya. Oke, di sana sudah ada kelompok 2 sudah selesai. Baca siapa? Kelompok ada masalah? Kalau sudah selesai berarti sudah tidak ada masalah ya. Ada sih, Bu, tadi dikit, nggak ada yang mau komen. Oke, kalau sudah selesai boleh leave dari room-nya. Oke, kelompok 3 sudah mulai bergabung kembali. Kegiatan kita selanjutnya adalah nanti kalian dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang pertama kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1, ayo siapa yang mau memberikan penjelasan mengenai diskusi kalian? Saya sama Jackie sama Cindy, Bu. Oke, silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, gambar 1 merupakan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman.
Dan untuk gambar kedua, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Soal nomor 2, sebutkan dampak akibat dari konversi lahan menurut masing-masing gambar. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dampak positif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri diantaranya dapat menyerap tenaga kerja dengan jenis pekerjaan seperti bidang jasa, peningkatan perekonomian masyarakat, perkembangan potensi daerah. Dampak negatif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan industri diantaranya berkurangnya luas lahan pertanian yang dapat mengakibatkan produktivitas pangan yang berasal dari sektor pertanian semakin menurun. Perubahan ekosistem atau lingkungan kawasan industri berpotensi terdampak pencemaran akibat limbah industri, baik pencemaran udara, tanah, maupun air. Fungsi lahan pertanian memiliki sifat menular antar pemilik lahan, sehingga ketersediaan lahan pertanian menjadi semakin terancam. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, dampak positif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman antara lain kebutuhan lahan untuk tempat tinggal menjadi terpenuh. Potensi daerah yang awalnya berpendudukan sedikit akan semakin berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk, baik secara ekonomi maupun sosial budaya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman diantaranya ketersediaan pangan dari sektor pertanian semakin menurun akibat luas lahan pertanian yang terus berkurang. Mata pencaharian sebagai petani dan juga butuh tani menjadi terancam. Berkurangnya lahan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, berkurangnya kawasan resapan air. Selanjutnya. 3. Solusi apa yang kalian terapkan jika kalian sebagai pejabat setempat? Solusi yang gambar nomor 1 memberikan bantuan berupa bantuan sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana irigasi, percepatan sertifikasi tanah, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Solusi untuk gambar nomor 2, memperkecil peluang terjadinya konversi lahan seperti pengembangan pajak tanah progresif, mengendalikan kegiatan konversi lahan seperti membatasi konversi lahan, penetapan kawasan pangan abadi. Adanya instrumen pengendalian konversi lahan seperti peraturan perundang-undangan, instrumen RT/RW, atau rencana tata ruang wilayah. Oke. Yang kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya ke kelompok 1 atau ada yang mau menanggapi? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu sedikit menanggapi mengenai kelompok 1 tadi. Tadi kan sudah diberikan gambar ya, betul di situ adalah konversi lahan pertanian dan konversi lahan pemukiman pertanian ke industri dan ke pemukiman. Kalau yang gambar yang pertama berarti konversinya ke ke pemukiman ya. Yang kedua itu adalah gambarnya yang ke konversi lahan ke industri. Nah, di situ dampak positif dan negatifnya ada, sudah disampaikan juga, sudah lengkap. Nah, yang mungkin menarik bagi kalian semua, mungkin dampak positif dan dampak negatif mungkin masih di setiap kelompok itu ada persamaannya lah ya. Karena biasanya kalau misalnya yang positifnya itu di pemukiman ya, yang pertama di gambar yang konversi lahan pemukiman. Nah, di situ pastinya kebutuhan lahan, kebutuhan pemukiman itu kan pastinya terpenuhi. Mungkin tadinya rumah-rumah ketersediaan karena penduduknya banyak, tapi rumahnya makin sedikit gitu ya. Nah, sekarang tersedia nih pemukiman untuk penduduk setempat.
Nah, kalau yang negatifnya itu tadi adalah mata pencarian petani gitu ya, menjadi terancam, lalu ketersediaan pangan jadi berkurang gitu. Lalu ruang terbuka hijau juga jadi berkurang karena adanya konversi lahan tersebut. Kalau dari industri tadi, kalau di industri memang ya kalau ada pabrik berarti menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Lalu perkembangan potensi daerah setempat pastinya lebih berkembang gitu kan dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang belum terlalu banyak industrinya gitu. Nah, di sini yang nomor 3, kalau misalnya kelompok 3 nih berpendapat, kalau misalnya di antara kalian itu ada yang menjadi pejabat, bagaimana gitu. Memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian. Nah, ini bagus juga untuk para petani itu agar tidak kehilangan mata pencariannya gitu ya. Teknologi-teknologi yang kita bahas minggu lalu pastinya berguna. Kalau misalnya sekarang mungkin mereka masih membajak sawahnya memakai kerbau atau sapi atau yang lainnya gitu ya. Nah, dengan teknologi ini kan pastinya lebih berkembang lagi dan lebih banyak lagi menghasilkan pertaniannya itu. Kebijakan mengenai percepatan sertifikasi tanah gitu ya. Punya sertifikasi dengan yang tidak punya sertifikasi biasanya lahannya itu lebih mahal yang punya sertifikasi. Paling tidak mereka pasti pengembang-pengembang itu pastinya akan berpikir kembali kalau misalnya membeli lahan untuk konversi lahan itu, berarti mereka akan berpikir kembali bagaimana caranya ya gitu, karena pastinya lebih mahal gitu. Oke, lalu tentang pajak gitu ya, menghemat lahan, terus membatasi. Nah, ini bagus juga untuk membatasi konversi lahan. Nah, kurang lebih tadi yang Ibu rangkum dari kelompok 1 seperti itu jawabannya. Lalu kita ke kelompok 2. Silakan siapa yang mau memberikan presentasinya? Mareta, Bu. Mareta sendiri atau? Saya Niken sama Tamam, Bu. Oke, silakan. Oke, saya mulai ya, Bu. Siap. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut pendapatmu apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2. Menurut saya, yang terjadi pada gambar pertama adalah contoh konversi lahan pertanian ke pemukiman. Sedangkan pada gambar kedua merupakan contoh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Pertumbuhan penduduk yang besar, terutama di wilayah perkotaan, mengakibatkan kebutuhan perumahan yang semakin besar. Dari dua gambar tersebut bisa saya simpulkan konversi lahan itu penting karena kalau tidak terjadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Konversi lahan juga harus dibarengi dengan adanya solusi karena konversi lahan ada dampak positif dan negatifnya. Yang selanjutnya? Nomor 2, sebutkan dampak akibat dari konversi lahan menurut masing-masing gambar. Itu merupakan konversi lahan pertanian menjadi permukiman. Pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya itu adalah sebagai berikut. 1, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Kedua, ada petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Keempat, ada berkurangnya lahan resapan air. Pada gambar nomor 2, dampak yang akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain, 1, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air, maupun udara. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Jika saya menjadi pejabat setempat, solusi yang akan saya berikan adalah membagi lahan tersebut menjadi 2 bagian, yaitu 1 untuk lahan petani, 2 untuk lahan industri, agar para petani memiliki lahan untuk mencari nafkah dan juga para pekerja bangunan dapat mencari nafkah juga. Kenapa saya menyarankan hal ini? Karena konversi
lahan identik dengan ruang tidak dapat perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 3? Tadi cukup jelas ya. Kalau misalnya pertanyaan yang pertama tadi sudah cukup yang apa? Yang pertama itu gambar mengenai konversi lahan ke lahan menjadi pemukiman. Lalu yang kedua itu yang konversi lahan menjadi industri ya. Lalu yang kedua, ini dampak positif dan negatifnya dari kelompok 2 tadi sudah disampaikan juga, dan juga hampir sama dengan tadi yang disampaikan juga oleh kelompok 1. Nah, yang membedakan di sini ada kelompok 2 ini berpendapat mengenai bagaimana kalau solusinya yang kalian bisa terapkan jika kalian menjadi pejabat setempat gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan punya solusinya. Ada 2. Kita bisa membagi lingkungan menjadi lahannya itu menjadi 2 bagian. Yang satu lahan pertanian, sebagiannya lagi lahan industri. Nah, bagus juga ini ya. Berarti pemerintah setempat punya kebijaksanaan. Nah, nanti apa lagi yang harus dibuatkan agar bisa diterapkan dengan baik di situ ya. Karena konversi lahan, menurut yang tadi kelompok 2, konversi lahan itu tidak bisa dihindari gitu ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu negara gitu. Apalagi kita masih negara Indonesia itu adalah negara yang berkembang ya. Intinya kelompok 2 setuju dengan konversi lahan, tapi harus bisa diawasi dengan baik. Jangan sampai kebablasan gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memberikan presentasinya. Siapa yang mau menyampaikannya? Yang menyampaikannya saya, Rafif, sama Tegar, Bu. Oke, silakan. Jelaskan menurut pendapatmu apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2. Gambar 1 tidak baik untuk kelangsungan hidup sawah karena bisa menjadi penyebab kering atau matinya sawah tersebut. Gambar 2 tidak bagus karena sekitar sawah ada industri yang bisa saja membuat sawah kering bahkan mati. Lanjutnya, nomor 2. Nomor 2, sebutkan dampak akibat dari konversi lahan menurut masing-masing gambar. Gambar 1, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencarian. Gambar 2, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Berkurangnya lahan resapan. Dari kedua gambar itu atau hanya 2-nya dijadikan 1? 2-nya dijadikan 1. Oke, berarti nomor 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3 untuk nomor 3. Nomor 3, solusi apa yang kalian terapkan jika kalian sebagai pejabat setempat? Saya tidak akan membangun sebuah komplek dengan lahan yang bersebelahan dengan lahan pertanian. Oke, itu aja? Iya, Bu. Oke. Simple, sedikit padat tapi. Oke, tidak mengizinkan berarti. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang mau menanggapi, silakan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, baik. Sedikit saja mengenai, tadi kalau misalnya nomor 1 dengan nomor 2, sama juga seperti yang kelompok-kelompok yang lain ya. Oke, Ibu akan menanggapi tentang yang kelompok 3. Oke, solusinya tidak akan memberikan izin ya. Tidak akan memberikan izin kalau misalnya pertanian itu bersebelahan dengan industri atau dengan pemukiman. Masalahnya adalah ini sudah terjadi gitu. Sudah ada beberapa wilayah-wilayah atau lahan-lahan yang dipergunakan berdampingan dengan
wilayah dengan industri atau dengan pemukiman, wilayah pertanian gitu ya, sebelahnya ada industri. Wilayah pertanian sebelahnya ada pemukiman gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian jadi pejabat, walaupun tidak boleh gitu ya, tapi tetap harus ada bagaimana solusinya, karena jadi pejabat kan harus bisa merangkul keseluruhan ya, bagaimana caranya agar tidak merugikan satu sama lain, atau misalnya harus bisa menjadi penengah di antara perkembangan. Kalau misalnya kita lihat perkembangan industri dan perkembangan pemukiman itu makin lama makin meningkat. Kalau misalnya kalian jalan-jalan ke wilayah yang bersebelahan dengan kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya, mereka sudah mulai berkembang gitu kan. Nah, bagaimana caranya pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus bisa menyeimbangkan antara satu sama lain ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Oke. Kita akan membuat satu kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Kalau tidak ada, kita bersama-sama ya. Oke. Sama-sama kita memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Yang tadi ada gambar yang pertama itu sebagai ada pemukiman, ada persawahan, berarti itu merupakan suatu konversi apa? Lahan pertanian ke pemukiman gitu ya. Nah, lalu yang kedua di situ ada konversi lahan dari lahan pertanian ke industri. Oke. Lalu pengaruhnya di situ berarti ada dampaknya ya yang didapat dari pengaruh konversi lahan tersebut gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dari kesimpulan kalian Ibu bisa menyimpulkan dari kalian juga tadi. Yang pertama untuk yang konversi lahan pertanian ke pemukiman. Apa saja tadi dampaknya? Hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, itu satu. Lalu ada lagi. Para petani dan buruh bagaimana? Ayo. Kehilangan mata pencaharian. Iya, betul. Berarti hilangnya mata pencarian buruh dan petani karena konversi lahan tersebut ya. Karena jadi hilangnya lahan terbuka hijau juga, lalu berkurangnya lahan resapan air. Nah, lalu kalau misalnya yang konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, apa dampaknya? Limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Iya, pastinya kalau misalnya ada industri sebelah-sebelahnya ada perumahan atau pertanian, pastinya dari industri itu menghasilkan limbah. Entah itu limbahnya limbah udara, gitu kan, limbah tanah, limbah air, gitu ya. Nah, lalu apa lagi? Lahan pertaniannya jadi berkurang juga, gitu ya, terjadinya pencemaran, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai konversi lahan. Nah, jadi sekarang tinggal kita menyikapi nih, bagaimana? Mungkin kalau misalnya sekarang kalian bukan pejabat, tapi suatu waktu kalian mungkin jadi seorang pejabat nantinya, bagaimana caranya kalian bisa menerapkan dengan baik dengan situasi yang seperti itu. Harus bisa menyeimbangkan keadaan ekosistem, keadaan wilayah setempat gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, mungkin Ibu akan sampaikan. Di situ ada di chat ya, Ibu memberikan kuis di Google Form. Silakan kalian isi terlebih dahulu untuk sudah Ibu nanti Ibu share kembali di WA group untuk link tersebut. Nanti tinggal Ibu lihat hasilnya seperti apa. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya ya, untuk materi berikutnya nanti kalian akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sudahkan, Ibu akhiri.
Untuk itu sebelumnya kita tutup pembelajaran kita dengan siang hari ini. Silakan Ayu. Ya Bu, untuk mengakhiri kegiatan berikut ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah ikut bergabung dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian masing-masing. Sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.